Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan ke bab manajemen risiko lanjut ya. Jadi kita lanjutkan dulu ke pertemuan ke-8. Nanti kita akan tambah lagi untuk soal-soal yang sebelumnya yang sempat saya liburkan karena ada berbagai keperluan. Ya, ini tentang manajemen risiko lanjut. Oke, di sini ada soal, kemudian akan saya bahas dari mana datang angkanya, dan kalian nanti di akhir itu ada soal untuk kalian kerjakan di kelas. Saya tinggalkan bersama dosen pengampu, ya. Baik, manajemen risiko lanjut. Nah, dan namanya financial risk management. Nah, financial risk management ini adalah mengacu kepada identifikasi, analisis, dan penanganan dari risiko spekulatif. Dia berbeda dengan enterprise risk management, ya. Financial risk management hanya bersifat parsial atau selektif, artinya tidak semua risiko dikelola, tapi hanya dipilih beberapa saja yang menurut perusahaan merupakan risiko yang berdampak signifikan pada perusahaan. Oke, selanjutnya mempertimbangkan risiko dari suatu investasi. Ya, jadi risiko itu ada karena kita melakukan sebuah investasi. Ya, jadi ketika melakukan suatu investasi, investor pasti berharap untuk memperoleh keuntungan dari investasi tersebut. Namun, sesuatu disebut investasi pasti mengandung risiko. Ya, perhitungan atau pengukuran suatu investasi dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagai berikut. Misalnya payback period, average accounting return, discounted payback period, net present value, profitability index, dan internal rate. Ini internal rate of return ya. Ntar saya berbagi sebentar. Internal rate of return. Nah, setelah itu ini contoh soalnya ya. Jadi contoh soalnya misalkan PT Rizky Ridho merupakan sebuah perusahaan percetakan ternama di Kota Padang. Jadi menyadari tingkat risiko penularan virus corona, Tom Haye sebagai CRO. CRO ini adalah Chief Risk Officer dari perusahaan. Chief Risk. Jadi Chief Risk. Ini adalah risiko. Chief Risk Officer dari perusahaan tersebut berencana mengganti mesin percetakan lama dengan mesin percetakan baru yang memiliki fitur teknologi canggih berupa sensor suara guna minimalisasi sentuhan fisik ketika menjalankan mesin. Saat ini perusahaan sedang mempertimbangkan dua alternatif mesin yang ditawarkan oleh PT JIJES. Harga mesin X mesin pertama itu harganya 677 juta ditambah dengan biaya instalasi sebesar 110.500. Harga mesin Y 615 juta ditambah dengan biaya instalasi 100 juta. Jadi ada dua jenis mesin. Tingkat pengembalian untuk mesin X yaitu 12% dan tingkat pengembalian untuk mesin Y 10%. Lalu mesin mana yang kita pilih? Nah, itu kita buat perhitungannya kan. Kemudian, nah di sini ada juga arus kas masuk. Misalnya kalau kita menggunakan mesin X, itu tahun pertama itu dapat duitnya keuntungannya 187.500. Kemudian tahun kedua segini. Nah inilah contohnya misalnya. Kalau mesin Y seperti ini arus kas bersihnya sampai ke 5 tahun. Nah mesin mana yang dipilih? Kita akan melakukan perhitungan. Penyelesaian ya memakai net present value. Net present value adalah jumlah nilai sekarang dari arus kas masa depan dikurangi dengan biaya yang harus dikeluarkan dari suatu proyek. Kalau jika perbedaannya positif, maka investasi tersebut layak untuk dilakukan. Kriteria pengembalian keputusan net present value. Kalau NPV-nya besar dari 0, maka profitable atau favorable. Kalau dia kecil dari 0, maka unprofitable atau unfavorable. Kalau di NPV-nya sama dengan 0, maka balance atau break even atau pulang pokok namanya ya. Oke, kemudian kita lakukan penyelesaian. Inilah rumusnya. Rumusnya adalah net present value dikurang dengan sigma PV of low seperti yang uang keluar ya ditambah dengan future value
future value 1, 2, berarti harus kosong 1 depan ya. Nah, berapa dapatnya? Misalnya kita hitung dulu untuk mesin X. Untuk mesin X tadi, ini dapatnya tadi, nah yang 0,77 ini dapat dari mana? Itu dari harga mesin tadi kan? Dari harga mesin tadi. Itu dari ini kan, harga mesin ini. Nah, selanjutnya yang ini adalah biaya instalasi. Kemudian yang ini adalah dari tabel yang tadi. Tabel yang ini dia. Ini dijumlahkan semuanya. Ini dijumlahkan dibagi dengan 1 ditambah 0,12. 0,12 adalah berasal dari tingkat pengembalian, tingkat returnnya sebesar 12%, ya. Tingkat pengembalian sebesar 12%. 1 tambah 0,12 ditambah periode yang kedua ditambah 0,12 pangkat 2. Tadi kan pangkat 1 sebenarnya ya. Kalau pangkat 1 kan sama aja hasilnya. Oke. Ditambah pangkat 2, ditambah pangkat 3, tambah pangkat 4. Sehingga net present value mesin X ternyata setelah dihitung adalah minus 153 juta 359.725 rupiah. Oke. Itu untuk mesin X. Selanjutnya untuk mesin Y. Untuk mesin Y setelah dihitung, mesin Y ini adalah harga beli mesin ditambah dengan instalasi. Jadi ini harus diminuskan dulu ya, ditambah dengan 189,0 ditambah ini adalah harus kas masuk pada tahun pertama, pada tahun kedua, 3 dan keempat ya. Kemudian ini 1 ditambah 0,1 ini adalah tingkat return, 0,1 adalah tingkat return ya di tahun kedua, ini di tahun ketiga, dan ini di tahun keempat. Oh ini saya ada salah sebenarnya di sini. Kan saya cek dulu ya sebentar. Berarti berapa tuh tadi harusnya di sini? Berarti ada yang tertinggal ya. 189, 145, 188, 188, 850. Oke. Sekejap ya. Oke, berarti ini akan saya perbaiki dulu. Berarti di sini ada yang tertinggal, yaitu yang keempat. Ini akan saya perbaiki dulu. Berarti ini ini mesin X. Mesin X, oke. Ya, berarti 189 ditambah sudah dibagi dengan 1 ditambah 0,1. Ini untuk tahun kedua, kemudian ini tahun ketiga 188 juta, kemudian ditambah 195 ditambah 266. Jadi NPV untuk mesin Y itu sebesar, berarti plus ya. Yang tadi X kita lihat itu minus ya. Yang X-nya minus, yang kemudian yang Y adalah plus. Berdasarkan perhitungan NPV, maka pemilihan mesin Y lebih baik daripada pemilihan mesin X.
Selesai untuk satu soal. Selanjutnya kita menghitung profitability index ya. Jadi profitability index ini digunakan untuk mengukur apakah suatu investasi menghasilkan keuntungan atau tidak. Kriteria pengambilan keputusan TI, kalau profitability indexnya lebih dari 1 maka itu profit, kalau TI-nya kurang dari 1 maka itu unprofitable, kalau sama dengan 1 maka itu balance atau tulang pokok ya. Jadi rumusnya, ini rumusnya bukan A, ini PI ya, profitability index adalah jumlah dari PV itu present value dari inflow, berarti uang masuk kemudian dibagi dengan sigma A, sigma PV of outflow, sigma dari jumlah dari uang keluar, sehingga kita hanya tinggal memperhitungkan berapa uang masuk dan uang keluar dari ini. Jadi 845 ini adalah apa tadi? Inflow, berapa uang masuk ya, inflow. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari ini yang dijumlahkan, dijumlahkan ya. Kemudian yang Y, yang 5 ini juga dijumlahkan ya. Makanya ini dijumlahkan, kemudian ini dibagi dengan outflow tadi, seperti yang tadi ya. Outflow 787 itu harga beli alat ditambah dengan upah pasang, jadi harga beli alat ditambah dengan upah pasang. Oke. Harga beli alat tadi, harga beli mesin Y tadi ditambah dengan upah pasang. Lalu dapat 1,073 dan 1,377. Sehingga mesin Y lebih layak dipilih karena memiliki profitability lebih tinggi dari 1 dan lebih tinggi dibanding mesin X. Semakin besar nilai PI ini semakin menguntungkan investasi tersebut. Karena PI mesin X 1,377 artinya setiap satu investasikan menghasilkan 1,377 atau untung 37,7%, sedangkan mesin X hanya 1,073 atau untung 7,3%. Oke. Selanjutnya, dan ini adalah latihan dan harus dikumpul pada hari ini. Silahkan dikumpul dengan dosen pengampu yang masuk di kelas ya. Itu soalnya sama dan hanya tulisannya saja yang berbeda. Oke, sekian. Silahkan dikerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.